Untuk PCB-nya kita nggak cukup waktunya ya. Simulasinya saja untuk rangkaian inverting, non inverting sama summing jumlah ya. Rangkaian pembalik, rangkaian non pembalik sama rangkaian jumlah. Nah, itu rangkaian penjumlah inputnya itu tegangan DC ya. Nah, kalau AC nggak bisa dia. Ya. Nanti rangkaian pembalik dan non pembalik, itu namanya pembalik dan pembalik kelihatannya itu di osiloskop ya, berarti sinyal AC op amp ya. Ada nggak yang sudah buat? Kalau yang sudah tolong di share ya. Coba. Nanti untuk inputnya cari tegangan yang ini ya, yang sebelum dia cacat ya, bukan asalnya. Seperti transistor juga, sampai dimana itulah maksimalnya nanti. Yang muat inverting dulu Pak. Terserah. Ada 3 terserah mana yang duluan. Coba. Ini yang penguat. Itunya juga tuh tegangan itunya belum diisi. Oh, di itu ya Pak ya? Iya, tegangan kaki 7 dan kaki 4 ya. Yang ini ya Pak ya? 1 sama 4 Pak. 7 dengan 4. 7-nya VCC, 4-nya lihat datasheet-nya ya, datasheet. Oh iya Pak. Abis itu kakinya. Kalau enggak kerja. Beda dengan IC ya, kalau IC dia diisi ya. Ini lanjut Pak, bagaimana Pak? Isi dulu kok lanjut. Oh iya. Orang masih belum benar. Kemudian input sama outputnya dibuat. Outputnya dibuat. Kan belum ada tuh inputnya, PIN-nya apa, bukan langsung ya. Makanya kita simulasi, hasilnya ditampilkan. Kaki 4-nya itu adalah min VEE, kaki 7-nya itu adalah VCC. Itu kan komentar kamu buat. Tegangannya diberikan, bukan komentar. Tegangannya Pak? Ya, tegangannya diberi. Kok itu tulisan-tulisan emang bisa dia itu tegangan VEE sama di bawahnya min VEE dan di atasnya VCC. Kan itu sudah ada kita di waktu pengukuran besaran listrik. Ini saya tutup dulu Pak. Seperti dulu. Jadi dibuatkan tegangannya. Di kuliahnya juga ada saya berikan kok itunya. Saya nggak pernah memperhatikan ya gitulah. Tadi inputnya maka namanya simulasi. Simulasi itu lengkap. Sumbernya apa, tegangannya berapa, outputnya seperti apa, itu harus lengkap. Ini saya contohkan satu. Buat inverting. Nah, ini VCC-nya. R-nya ini kamu tadi ini doang kan? Ini alat ukurnya, ini VE-nya, ini sumber. Nah, kalau nggak ada sumber, apa yang mau ditampilkan outputnya? Nih, kaki 7. Kaki 7 itu lihat di datasheet. Datasheet-nya. Kan udah dikirim datasheet-nya di Google Classroom. Nih, plus
V plus, V min. Ini tegangan negatif, ini tegangan positif. Untuk power. Nah, ini input. Ada dua. Nanti itu inverting dan inverting kita masuk sini. Kalau dia inverting, berarti dia di sini. Kaki 2. Kalau non inverting, kaki 3. Sumbernya apa? Sumber AC. Sinyal generator. AC harus kuat ya, sinyal generator. Di sini bisa berubah. Nah, ini input pembalik, ini input dan pembalik. Ini tegangan negatif powernya, ini power tegangan positif. Ini baru output. Dari 1, 2, 3, 4, 5 kaki itu harus terisi. Ini contoh yang inverting. Ya. Inputnya di pembalik ya, inputnya di negatif. Kalau dijalankan dia nih, kita masukin dia 1 kHz itunya kan, 10, ini jangan 10 volt, karena di mili itu ya, artinya dia terlalu besar. Ini penguatan inverting. ini kan Bisa ini ya. kayak gini. Basis-basis. Kalau dijalankan ini yang inputnya merah, outputnya yang biru. Nah, berarti dia terbalik inputnya pada negatif, berarti dia berlawanan fasa nanti, input dan output. Kan? Mili tadi kan, 100 mili. 100 mili outputnya. Outputnya karena di penguatan lebih dari 1 itu 20 kali itu. Saya jadikan 200 saja nih. Ya kan 200 ini 2, berarti kan 10 kali itunya ya. Nah, dia 10 kali ini setingkatnya tinggi sama. Kalau 10 kali, ini kan 2 kali lipat, berarti dia 20 kali itu. 20 kali. Nah, di mana dapat 20 kali itu? Nih. R2 dibagi dengan R1. 100 dibagi dengan 5 minus. Minus itu menunjukkan rasanya, bukan besarannya. Nah, ini dia seperti ini. Masih seperti ini aja, nggak bisa dari sini. Kuliahnya udah dikasih. Kemudian untuk op-amp-nya juga ada di semester 2 untuk pengukuran besaran listrik sudah di. Kalau dia tegangan DC kita buat, ya nanti dia ya ininya ke atas, ininya ke bawah. DC kan dia lurus saja. Namanya simulasi. Simulasi itu kalau dijalankan seperti apa? Dengan input ini, outputnya apa? Itu simulasi, bukannya dikasih komentar, VI, nah itu gambar rangkaian, bukannya simulasi. Pak, saya mau servis saya boleh dilihat Pak? Coba. Coba, kecil kan? Boleh.
Alat mili itu ya. Motornya besar soalnya. Gimana Pak? Coba jalankan. Itu gimana kamu ini rangkaian apa aja, yang kiri apa, yang kanan apa? Sama apa? Ya Pak, maaf Pak, speaker laptopnya kurang Ini dengar Pak, maaf Pak. berapa kamu nih, 5 kilo, R-nya rangkaian keberapa? Ini kan di soalnya tuh kan yang pertama 5 kilo dengan 100. Ini 5 kilo Pak. Lihat ininya, datanya. Yang inverting itu rangkaian R1, R2-nya, R1-nya 5 kilo. Yang pertama, R2-nya. Oh iya Pak, ntar lupa saya ganti dulu Pak. Jelas yang mana. Ini rangkaian apa nih? Inputnya di negatif inverting ya. Maaf Pak, laptop saya ini kurang kedengeran Pak. Jadi enggak ada. Lagi jemput itunya. Yang lain siapa? Yang lain dulu. Siapa lagi? Saya yang kemarin Pak, Coba tampilkan. yang Yang op-M. Yang op-M enggak, ini lagi udah lewat. Apa udah tutup, ini bukan ini. Simulasi untuk op-M. Tutup, bukan ini. Itu kapan selesainya? Op-M, yang op-M. Cobaan terakhir. bentar Pak, saya buka dulu Pak. Yang lain siapa duluan yang siap ya? Kalian nggak pernah ini kalian ya, satu pun nggak pernah mengikuti aturan.
Nah, siapa yang siap? Kerjaan baru sekarang dikerjakan. Saya Pak, yang off arm Coba tampilkan. ini Pak. Nah, mana hasilnya? Powernya juga ada, itu salah. VCC-nya itu berapa nilainya? VE itu berapa? Bukan tulisan itu ya. Bukan tulisan. Power. Oh iya. Tutup dulu. Ini AC-nya bukannya AC frekuensi 50 Hz ini. Yang dimasukin sinyal generator inputnya. Outputnya dengan inverting, non inverting dengan osiloskop. Ini VE itu bukan tulisan. Coba kamu lihat, tutup kamu punya kamu. Begitu. Oh iya Pak ya Pak. Tutup dulu. Contoh tadi masih juga. Berapa kali contoh kalian? Nih, bisa diisi min 10 volt dia. 10 volt VCC-nya. VE-nya powernya 2, kaki 1 dan 4 dan 7, bukan 1. Kaki 1 itu adalah bukan untuk itu offset 0, tapi tidak digunakan. NC dia apanya. NC karena itu offset 0 itu nggak digunakan. Kaki 1, kaki 5, kaki 8 nggak digunakan. Ya, ini, maka data sheet-nya dibaca. Data sheet-nya dibaca. Tidak bisa sembarangan. Kalau input udah jelas. Positifnya ininya. Yang lainnya kan nggak tahu tuh. Mana yang tegang positif, mana yang outputnya jelas di ujung ya. Output. Ini contohnya. Rangkaian inverting. Kan ada nilainya nih. Ini punya tegangan di sini dia power nih. Ini kan di powernya ada power AC, power DC, ground, power DC. Ini VCC, VDD, VEE, VSS. VSS ini VDD itu untuk FET. Ini VCC, ini VEE. Kalau itu dan transistor dia. Power bukan yang ini, sumber bukan ini. Frekuensinya hanya untuk arus besar itu. Sinyal generator. Nah, sini dia. Nah, tadi hanya sinus doang. Kalau ini dia ada 3 isinya. Ada sinus, ada gergaji, ada kotak. 1 kilo ya. Oh. Itu hasilnya. Sampai ininya nanti dicoba sampai dia outputnya mau cacat. Jangan sampai cacat. Baru sekarang ini udah pertemuan terakhir kita.
Ini yang AMP punya saya, Pak. AMP-nya tadi ngikutin yang punya Bapak. Ada yang selesai? Pak, saya pakai handphone ya Pak. Soalnya di sini suaranya nggak kedengeran Pak. Coba tampilan. Kira rusak Coba. ini. Karena kamu orang kosong doang kok. Kosong aja hitam. Mana? 7 orang satu pun nggak ada, nggak mungkin. Jauh kalian sama anak pagi. Pak, coba saya, Pak. Anak pagi ke sore malah tambah ini, bukan tambah bagus. Ini, Pak. Yang AMP dengan umpan balik. Coba ditampilkan. Inverting ya. R-nya mana kamu putus R2 itu mana tuh putus 100 kilo itu gimana? Benar, Pak. R2 ke Feedbacknya tuh, feedback putus. R2 ke sini, Pak. Coba tampilkan hasilnya. Hasilnya
input kamu itu berapa, itu kan udah cacat itu. Coba frekuensinya berapa disuruh di bukunya, tunjuknya. Frekuensi, sebentar Pak. Frekuensi. Itu dibedakan antara input dan output supaya ketahuan mana yang input. Dua-duanya merah kan nggak ketahuan mana yang input mana yang output. Bedakan warnanya. Oh, Input mana ya yang Pak, saya ganti dulu Pak. ke kanan di situ, ke kanan dari warna. Salah tutup dulu tuh. Tuh, ke kanan di situ garisnya nih. Nah, tuh warna tuh. Bedakan warnanya. Ketahuan mana yang output, atau ketahuan biru output kan? Ketahuan. Iya Pak. Input kamu Birunya berapa tuh? Frekuensinya 1 kilo dia minta. Atau 1 kilo. Frekuensinya Tuh, di sini minta 1 minta kilo. Nah, frekuensinya 1 kilo inputnya. Inputnya sampai outputnya nggak cacat. Ah, kita tampilkan. Tuh reverse-nya ditekan, tuh reverse-nya ditekan. Kayak putih dia. Itu diubah. Frekuensinya berapa kamu tadi? Sinyal generatornya cuma kamu klik berapa frekuensinya? Sinyal generatornya. Hertz, Pak. Hertz itu 1 kilo yang diminta. Itu kan 1 hertz. Hertznya yang diganti dengan kilo. Itu jadi 1000. Itu hertznya, klik hertznya. Kilo hertz. Nah, Udah Pak. tuh, coba kamu lihat. Tutup itunya. Tutup. Nah. Apa bentuknya tadi? Coba lihat lagi. Sinyalnya kamu. Lihat. Sinyal generator. Lihat. Ini, Pak. Apa? Kotak itu. Coba diklik. Dia ketahuan bentuk sinyalnya kamu klik. Tiga bentuknya tuh. Ada jadi, ada kotak, ada sinus. Kamu apa kamu tekan tuh? Kalau kamu sinus kan? Iya Pak. Itu lihat. Kamu berapa tuh? Sampai tujuannya. 10 Pak. 10 itu lihat outputnya. Coba kamu jalankan. Jadi kamu juga 10 diatur dong. Ya skalanya. Channel A, channel B-nya. Channel A-nya 10. Channel B-nya itu 10 kali lipat. 20 kali lipat. Channel A jadi 10 kan 10 volt kamu tadi. Iya Pak. 10 juga. Pas itu. Nah, itu baru. Dinaikkan. Bukan ada panahnya tuh. Oh ya Pak, ya Pak, udah Pak. Nah, outputnya jauh lebih besar kan? 20 kali. 20 kali 10 berapa? 200 berarti. 200 volt. Kan kalau enggak nanti ketok dia. Oh ya mungkin 200 volt nanti tuh. Ini baru 5 volt kamu kan? Ini kan penguat. Nah. Gimana? Coba kamu jalankan. Mana hasilnya? Coba mau tutup lagi deh. Ini semua. Tutup putihnya ya. Tutup. Tutup dulu outputnya. Rangkaiannya sama pakai punya Bapak. Kalau sama benar dong. Makanya kamu namanya main. Buktinya itu. Tidak berbohong. Coba kamu tampilkan outputnya. Mana? Oscilloscope-nya. Ini Pak. Ya, mana outputnya? Coba tampilkan. Mana kok kosong tuh? Oh, iya. Kamu kekecilan itu. Coba. Lihat. Tuh. Scale-nya.
Di bawah Tempest, kamu lihat Tempest, pilih kan, coba kamu turunin. Terus. Ini kan frekuensi itu, T-nya itu kan kebalikan dari frekuensi. Ini 1 kilo kan? Iya, Pak. T-nya itu berapa? Frekuensinya 1 kilo. 1000 sama dengan seperti T sama dengan ya, 1000 juga di situ dia. Di detik, second. Per second. Per divisinya kan ke kanan. Nggak ada outputnya kamu tuh. Inputnya aja nggak ada. Gimana? Jangan kan output, inputnya aja nggak ada. Coba kamu tutup merahnya, kamu ini dulu. Tutup dulu merahnya itu. Klik lagi, ulang lagi. Sekarang coba jalankan lagi. Jalankan lagi. Gimana jalankannya? Simulasikan lagi. Nah, tampilkan outputnya. Tuh, kan? Iya, Pak. Benar nggak? Sama nggak saya itu kamu? Coba kamu tutup ya kamu dulu. Ini saya tutup, Pak. Iya, tutup. Kamu bandingkan nanti. Kamu sama. Iya. Tadi di grup udah. Lihat. Inputnya sinus yang merah, outputnya juga sinus. Kamu apa hasilnya? Gergaji kan? Kerja sinus inputnya. Ini sinus. Nih, sinus 1 kilohertz, 100 milivolt per 2. Kamu berapa makanya? Lihat hasilnya. Punya sinus yang merah, outputnya sinus, cuman terbalik fasa. Kamu kan apa tadi outputnya? Berupa apa? Gergaji kan? Berarti Gergaji, Pak. kan nggak sama. Coba lihat lagi. Ditampilkan. Punya sinus. Inputnya dulu penting. Berarti outputnya nanti kalau cacat berarti kegedean itu aja kan. Kan penguat, namanya penguat. Turunin inputnya. Yang merah itu kan input. Gergaji. Iya. Coba lihat sinyal generatornya. Klik. Sinyal generator kamu klik sumbernya. Kan gergaji itu inputnya. Nah, pindahkan ke sinus. Udah, Pak. Diulang lagi ya, Pak? Ulang lagi. Jadi Iya. tutup dulu. Itu kan ada sinus kan? Nah, Iya. inputnya aja udah salah. Gimana output nanti? Tuh, inputnya udah benar kan? Iya, Output Pak. kotak itu kan? Kan cacat itu artinya. Yang harusnya sinus dia jadi dipotong itu namanya. Berarti apa kegedean inputnya diturunin. Kamu kan 10 volt tadi. Kegedean diturunin. Karena dia kepotong. Lihat outputnya yang biru kan? Nah, itu kan 10 Iya. volt di bawah. Diturunin. Amplitudenya jadi 5, Pak. Ya sampai nggak cacat. Gimana kok sampai 5? Oh, iya, Pak. Siap. Berapa kali dibilang sampai nggak cacat. Bukan nggak tahu 5-nya berapa. Tergantung penguatannya. Kamu coba 5, coba lagi. Sampai dia nggak cacat. Inputnya sinus, outputnya juga sinus. Itu. Kamu 5, kan udah kamu turunin. 5, coba jalankan lagi. Nah, masih kotak Masih, kan? Pak. Berarti masih gedean. Iya. Kalau gedean diapain? Jalan lagi, Pak. Nah. Udah jelas kalau gedean kok ditambah. Orang 5 aja dia cacat, nah. Turunin. Mana ada sinus belum? Belum, Pak. Nah, bisa dibuat di sinus. Tapi kan udah dibayar daripada tadi. Berarti masih gede kan? Iya. Oh. Masih kan? Masih, Pak. Turun lagi. Itu bukan besarnya saja. Kalau kamu ukur dengan meter multimeter itu akan
Itu 1000 dengan situ apa bedanya sih? 1000 sekarang 986. Satu volt itu kan 1000 sekarang mili itu kan. Nah, ini jangan tanggung. Masa 1000 dikurang hanya berapa mili? 10 mili. Ya, cacat masih cacat. Nah, itu kamu tuh kan udah di bawah 1 mili tuh. Osiloskopnya inputnya juga jadikan mili itu. Itu yang diganggu bukan. Itu udah pas. Frekuensi kan 1 kilo. Yang masalah kamu kan masalah amplitudonya, bukan masalah frekuensinya. Jadi mili, Pak. Kamu coba-coba dulu. Udah keluar dulu. Ya, Pak. Semua diajarin. Dari 0 sampai Z. Siapa tadi? Si Agung, coba. Tak pernah tepat kalian. Coba ada yang ngajian skripsi. Gimana mau skripsi kalau nggak lulus kuliahnya aja nggak lulus mau skripsi. Aja nggak beres. Oh, coba kamu Bung, apa tadi? Salahmu. Pakai HP ini, soal gedein ininya pakai ini. Coba tampilin. Jelas. Kalau nggak baca apa gunanya? Di landscape HP-mu. Gede itunya. Itu harus diajari. Karena hasilnya itu dijalankan dulu hasilnya. Akhirnya hasilnya mana dijalankan. Seperti si pemu tadi. Itu kebalik itu. Kebalik itu. Mana saya melihatnya itu. Kebalik. Yang ke atas jadi ke bawah sama kamu tuh. Ini kamu, HP-mu. Coba dijalankan. Mana hasilnya. Itu kan kebalik gitu. Lihat. Sama aja kan cacat itu kan. Kamu juga video kamu tuh yang dikirimkan kebalik. Gambarnya kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Gimana orang ngecek itu? Balik. Nah, tuh. Gedein. Itu kan cacat itu. Masih kotak kan? Jelas kotak. Inputnya sinus kan? Iya Pak, masih kotak. Nah, itu yang dikecilin inputnya. Masa harus diajarin juga gitu? Udah, berarti kan udah cacat. Kegedean inputnya. Mana ngatur ini aja kamu kok? Punya mau lulus. Frekuensinya buat 1 kilo. Frekuensi 1 kilo Pak. Baca bukunya. Berminggu-minggu bukunya baru nanya sekarang. Apa aja bukunya tuh? Bisa 1 kilo emang. Kalian lihat hasil contohnya. Yang merah nih saya input. Yang biru output. Inputnya sinus, output juga sinus. Fasanya nih yang minus itu. Karena inputnya inverting. Nah, kebalik. Inputnya positif, outputnya negatif. Ini lebih besar nih lihat. Dia 10 kali ini, 20 kali. Ininya 200 mili, ininya 2 volt atau 2000 mili. 20 kali ini. 10 kali di sini dia. 2 kotak kan. Birunya 2 kotak, skalanya 10. Lebih besar daripada 10 kali lebih besar daripada input. 200 mili ya. Ini 2 volt atau 2000 mili. Nah, sinus. Seperti itu. Ya kalau kegedean dia ya cacat. Coba lagi. Bisa jalankan. Ya, cacat kan? Udah kegedean. Kan sekecilin.
skalanya juga kalau dikecilin, skalanya dikecil, kalau nggak baca dia. Bukan nggak tampil, nggak kebaca, terlalu kecil. Ini kalau udah keluar tinggal inputnya aja ke dia, karena pengalinya itu dia penguatannya 20 kali. Jadi jika inputnya 1 volt, outputnya 20 volt. Ini tuh OM itu tidak mungkin dia lebih besar dari tegangan VCC VEE-nya, paling di 80%-nya. Dan tegangan kamu 10, nah mungkin dia lebih dari 10 ininya. Makanya ini sinyal kecil. Sebut 10 kali kan outputnya ya. 10. Nah, kalau saya ininya 20 kali, kalau 10 dia 20 volt kan. Kalau setengah dia udah 10 volt, udah lewat ini. Kalau seperempat dia, mungkin bisa. 250 mili kali 2 500. Kali 10 berarti 5 volt, masih bisa. Coba 250 mili. Karena penguatannya 20 kali. Sedangkan peak-nya itu ini 250 ya, jadi kan ini 500. Ini 5. Ya, dia masih cacat tuh, 250 aja cacat. Nah, tidak sampai 100% ini. Peak-nya kan 20 kan, ini kan 10 nih. Cacat. Nggak sampai ini, 10. Maka 80%-an. 8 volt paling. Ini kan kalau 250 kan, inputnya kali 2 500. Ya, 100 kali 2 paling di 200 aja masih aman biasanya. Baru lihat kan 200. Nggak mungkin saya buat ini ya, skalanya. Skalanya 200 ya, ini 5 volt. Maka saya turunkan kegedean. Wajah. 100 nggak bisa. Ini 500. Ini 5 volt, 20 kali. Nah itu dengan itu. Ini dia nggak cacat lagi kan? Buat 250 juga ada cacat. Ada yang bisa lagi? Kalau nggak, yang ngulang lagi kalian ke depan. Dari awal, dari dioda nggak ada yang beres. Sekarang baru kerjakan, di template kita kerjakan ini, sekarang baru dicek saja. Jadi kalau ada salah sedikit bisa diperbaiki. Kalau bikin sekarang nggak bisa. Dari awal semester sudah saya bilang, kerjakan dulu. Jangan waktu kuliahnya dikerjakan dengan cukup waktunya. Lalu lagi berulang. Gila, begitu juga kalian dulu, makanya nggak lulus. Nah, sekarang begini juga, gimana mau lulus? Buat itu aja. Simulasi aja gimana yang rangkaian sesungguhnya. Itu orang elektroteknik. Ini saya tunggu. Terakhir, siapa yang ada? Yang sudah selesai? Itu kamu si Agung sama si Mumu kan hanya inputnya 2, masa itu aja nggak bisa sih? Inputnya kegedean tinggal diturunin. Udah saya rubah-rubah Pak, tapi gelombangnya tetap ini ya Pak. Barusan kan saya baru tampilkan. Makanya perhatikan. Dia tampilkan. Iya Pak. Gimana kamu mau lulus kamu? Buat 2 volt itu, 2 volt aja udah ini dia mentok 2 volt ya. Otak dia kan tuh. Nah, kan itu yang masalah kamu. Nih, 2 volt. Kotak dia. Karena dia dikali 20 volt nanti menjadi dia 40 volt. Kotak. Pasti kepotong. Karena ini peak-nya aja nih 10 itu tidak bisa maksimal. Paling 80%, 75%. Idealnya. Ini ya 10. Tapi kalau ini saya naikin, ada kenaikan tapi tidak maksimal. Ya apa? Input kita yang dikecilin. Buat ini lagi. 1 volt. Kasih 1000 mili 1 volt itu. Jadikan 1 volt. Ya. Masih cacat. Kenapa 1 volt? Ya, kali 20 dapatnya 20 volt. Ya, mungkin ini aja puncaknya 10. Mak.
itu pun nggak akan tercapai. Satu volt aja dicacat. Karena ininya 100 dibagi 5, itu kan 20 kali itu penguatannya. Nah, teorinya juga dibaca, jadi itu bukan pajangan. Ini maksimalnya ini di bawah ini nih. Ini 100 dibagi 5 kan 20. Berarti jika saya masukin 1 volt, berarti kan outputnya 20 volt. Ini aja nggak nyampe. Masih cacat. Potong ini dia, maka dipotong. Gimana kan 10 dipotong. Di bawah 10 kan, kalau di atas ini dipotong berarti dia 10 puncaknya. Ini kan atas 10 nih. 25% paling. Artinya apa? Berarti dari 7 volt itu kan sudah hasil dari 20 kali. Berarti 7 dibagi 20. Nah, itu kira-kira maksimalnya. 7 dibagi 20. Volt dibagi 20. Itu masih cacat itu karena 20 kali kan. 7 dibagi 10 kan 0,7. Dibagi lagi 350 kan. 350 aja masih cacat. Sampai berarti dia 70%. 350 itu cacat. Ini udah 70% nih dari puncak. Puncaknya ini nih. 70% dari dia. Ya masih cacat kan? Masih belum sinus. Sudah mulai. Jadi tepatnya dapatnya hanya 200. 200 kali 2, 400. 400. Dari 10 itu hanya 4 volt. Turunnya. Nah. Karena di 2 kali. 20 kali. Berubah dia. Karena inputnya sudah nggak kepotong. Outputnya sudah nggak kepotong. Berarti inputnya diturunkan. Atau penguatannya ini yang diturunkan. Nah, kan rangkaiannya seperti ini. Nggak boleh kita ini kan ininya diturunkan. Kalau di prakteknya nggak muat, nanti baru ini yang diturunkan. Supaya pengalinya lebih kecil. Tuh. Satu kotaknya 5 volt, kan 5 volt. Ini kan separuh lah ya, 5, 7. Nah, sampai 10 kan. Kalau dia mendekati 10 dia akan cacat. Ini baru 200, 250 aja cacat. Itu cacatnya dikit ya. Nah, lihat bagian atasnya kan nggak sinus itu. Lihat sinus kan runcing ya, ini agak datar, itu cacat itu namanya. Kalau itu nanti dikirimkan jadi error itu datanya. Nah, tadi hanya dia 200 kali 20. Nah, sini kan kali 20 itu. Inputnya 200 peaknya ya, 200. Kan skalanya 500 nih. Peaknya. Jadi peak to peaknya nih. 500. Ini volt. Kalau lebih ya diturunkan. Apa susahnya sih gitu. Itu harus diajarkan. Sinus tuh banyak. Gimana kalau kamu melulus kalian kalau model gini? Satu pun dari awal.
Saya mau nunjukin Pak. Pak, Coba tampilkan. ini Pak. Ini Pak. Tuh, berapa kamu tuh inputnya? Dia Iya. cacat ya. 200. Iya. Udah. Nanti baru disesuaikan R-nya nanti dengan tabel. Karena ada dua. Sekarang R2-nya yang 100. R1-nya 5 kilo. Kemudian nanti kalau diganti R2-nya 5 kilo, R1-nya 100. Mana output-nya nanti? Balik ya Pak. Lihat tabel itunya. Datanya. Ini tutup Pak. Tuh. Lagi hal lain nggak kamu selesainya? Baru itu doang Pak. Lagi yang lain? Kalau warna pengaruh gak sih Pak? Ini kan saya merah semua nih. Warna itu memperlihatkan mana yang input, mana yang output, itu doang. Supaya kita tahu mana yang inputnya, mana yang outputnya, nggak ada berubah dengan nilai. Warna itu hanya menunjukkan garisnya. Ini garis ini merah, input, apa output. Ini garis hijau ini input atau output. Tidak akan merubah nilai. Kalau tadi dia kotak, itu tetap aja kotak. Hubungannya warna-warnanya juga kita aja. Oh, ini yang bagian inputnya. Kalau sama kan bingung. Karena dia cepat itu 1 kilo kan. Itu gimana kita menunjukkan awalnya. Hanya warna yang berbeda. Tahu ini yang warna merah sebagai apa, dan biru sebagai apa, warna hitam sebagai apa, itu harus tahu di situ. Kita kan bingung. Tapi dia tidak merubah nilai. Besarnya tetap seperti itu, bentuknya tetap seperti itu. Hanya warna doang. Jangan dihubungkan karena warnanya nggak ada hubungannya. Bukan nilainya, bukan warna. Karena itu hanya untuk menunjukkan kita, oh ini bagian input, ini bagian output. Pak. Dia penguat kita, berarti dia hati-hati. Nanti skalanya lebih besar, kalau enggak dia mentok ke atas, nanti skalanya besarin. Input nggak perlu besar, karena dia sesuai dengan inputnya. Kalau dia 200, ya cukup 200.
Ini yang tanpa inverter, Pak. Bener apa enggak, Pak? Mana kamu ini nggak kelihatan? Ini, Pak. Itu apa tuh yang biru itu? Kayak apa bentuknya? Kelihatan. Ya, skalanya saya kecilin, Pak. Bentar, Pak. Birunya itu yang nggak jelas. Kan cacat itu. Sama nggak bentuknya? Kalau non inverting berarti dia sejajar. Kan cacat lagi tuh inputnya. Kemudian inputnya. Sinus outputnya. Potong. Lalu potong malah. Kalau yang inverting sejajar, sama-sama sinus. Punya merah nih sinus. Yang 500 dia, ini 10 kali lipat. Yang merah ini. Sinus juga. Tapi dia satu fasa. Namanya non inverting, tidak dibalik. Kan inverting itu pembalik. Ini bukan dibalik, bukan pembalik. Dia sepasa. Kalau tadi inverting terbalik 180 derajat, perlawanan fasa. Sama, bentuknya tidak berubah. Nih, cuma dia lebih besar karena dia penguatannya ini kan itu penguatan lebih besar dari R1. Yang sama R2 dibagi R1 ditambah 1. 21 kali penguatannya. Nah, ini 5 volt. Saya jadikan 5 volt juga nih. 20 volt nggak muat. Jadi 5 volt nih. Itulah inputnya, kelihatan. 5 volt. Jadi inputnya tadi saya buat 200 mili supaya nggak cacat. 500. Setengah mili. Ini cadangan 500. Bukan dia lebih besar nih, skalanya kecil.
Lagi yang lain? Ini udah habis. Ada Pak, tadi saya yang pertama itu Pak. Nah, coba ambil. Ini Pak. Nah, berapa tuh inputnya kamu ngeluarin? Inputnya pakai 106 Pak. Nanti dia sebelum mau cacat ya, sebelum mau cacat, gua naikin lagi kalau dia mau cacat baru itu dia. Nanti maksimal yang kita berikan, tapi tidak cacat. Nah, kalau mau amannya pada kecil dia juga selesai itu. Kasih 1 mili dia selesai itu. Iya Pak. Itu maksudnya dia pada saat mau cacat berapa maksimal yang bisa diperoleh outputnya. Ini bukan alas sembarang. Jadi pada saat dia sudah maksimal tapi tidak cacat. Ya. Ini kan masih bisa dinaikin. Kalau masih belum cacat naikkan lagi, belum cacat naikin lagi sampai dia cacat, berarti di bawah itu sedikit. Karena juga itu ya, jangan bukan hanya simum aja. Ya, saat mau cacat. Ya, kalau mau hanya gelombangnya mulus ya dikasih 1 mili selesai. Ya, bukan itu tujuannya. Jadi kita mencari berapa paling besarnya outputnya yang bisa diterima. Nah, CC PE-nya 10 volt. Padahal itu kan bisa sampai 22 kan? 22. Jadi saya 250 dia cacat. 10 volt. Nanti lagi dilihat nanti. Ya. Sini itu dia sama itu sampai 22 volt. Kita tutup itunya. Kalau yang tadi saya ini 2 250 nih ya. Cacat tadi kan. Masih ada garis. Nah, kan. Tapi kalau ini saya naikin nanti ada batasnya ini kan sampai 22 volt. Saya naikin. Puncaknya akan naik. Benar sama karena di sinus. Sebelum awalnya udah bisa naikin lagi. Ini belum berubah ya. 10 volt tadi dia cacat, sekarang 15 volt dia nggak cacat karena puncaknya berubah lebih tinggi. Nah, ini sampai 20 volt, sampai sini sampai 22 kesalahan. Nah, itu data sheet itu tuh gunanya bukan untuk pajangan, karena itu menunjukkan karakteristik daripada material. Ada datanya di sini. Plus minus 22 volt. Kalau yang C-nya hanya 18 volt. Kita kerja di bawah 20 supaya aman. Tidak pakai seri. Nanti panas nanti. Itu dia. Pokoknya kita kasih 10 ya, itu maksimalnya itu amannya itu ya 60% lah ya. 60% dari puncaknya. Jadi kan 15, 10 kali 2, 5 volt gitu kan. 5 volt. Ini 90 kali 2 kali 5. Kali 10. 10 volt. Satu kotaknya 5 volt. 10 volt. Nah, ya. Ini RMS. Itu nggak sama. Dia RMS ya. Rata-rata. Tapi pasti dia lebih rendah daripada puncak itu ada 10. Itu lebih rendah. RMS namanya kan. Ya. Itu puncaknya 10. VP soalnya kan. VP
P-nya 10. Kotak kali 5 volt. 2 kotak. 2 kotak itu 10 volt. Peak. Itu peaknya 20 volt. Nilainya 7. Nah, ini rata-rata. Karena dihitung rata-rata. Akar rata-rata ya. Akar rata-rata. Ini dia. Persenan. Gantung ya bentuk sinyalnya. Kalau banyak kotaknya. Kalau udah datar tadi itu lebih tinggi. Itu benar tingginya. Cuman bentuknya rusak. Bentuknya besar. Kalau FS ini kita hanya besarnya kita dapat, bentuknya kita nggak tahu, cacat apa enggak tahu. Masuk. Sinyal gitu, sinyal cacat. Ada lagi nggak yang lain? Sebelum saya tutup. Ada lagi? Saya yang non inverting kok. Coba tampilkan. Bentar, Pak. Asal dia nanti. Ini, Pak. Itu juga sama. Cari tegangan sumber tadi itu sinyal generator sampai inputnya itu outputnya belum cacat ya. Ini berapa kamu ininya sekarang? Ini, Pak. 200. Coba naikkan sampai dia mau cacat berarti di bawah itu ya. Oh iya. Bukan hanya gelombangnya minus seperti itu. Sampai dia mau cacat. Sampai Sampai cacat berarti turunin sedikit. Nah itu dia diambil maksimalnya. Jadi maksimal dia tidak cacat tapi tegangannya maksimal inputnya. Outputnya tidak cacat. Nah itu yang diambil. Inverting atau non inverting. Kalau summing nanti hanya DC itu udah ada datanya ya. Jadi sinyalnya makanya bisa kosongin inputnya. Karena bisa beda-beda nanti. Nah kalau dilihat itu batas inputnya kecil berarti R-nya harus disesuaikan. Nanti tidak bisa kita kalau ini kita buat 1 mili bisa. Tapi kalau peralatan sesungguhnya oscilloscope itu susah diputar 1 mili. Akan bercacat. Ya. Ini dah tinggal di besarannya dicari. Kalau yang untuk summing itu DC, ya aja ditegang ke DC. Bisa AC gimana nih? Satu kamu ground ya yang summing ya yang DC. Dah. Cukup. Tuh. Ini yang diam aja gimana nih? Juga diam nanti ya, masih nilainya diam aja sudah kosongin aja nilai ya. Tutup sekarang udah yang diam itu ya nilainya udah diam ya. Jadi nanti laporannya bareng UAS ya. Tidak terima lagi keterlambatan. Laporannya dari awal, Pak. Iya laporannya dari awal, kamu udah lapor kamu. Belum ada laporan satupun. Semuanya dari awal. Ya. Formatnya gimana, Pak? Seperti biasa formatnya diikutin aja itu formatnya. Isi bukunya dulu itu formatnya itu. Ikutin bukunya. Ini ditambahkan tempat hasil percobaan kamu. Dan masing-masing nanti selain yang mau op-amp dilampirkan di bagian belakangnya masing-masing itu PCB-nya.
nanti yang dilaporkan kan hasil simulasi, cuman masing-masing dilaporkan PCB-nya. Kecuali yang baru sampaikan hanya simulasinya saja. Berikan dengan kita, karena dia diisi, ya kalau kita tampilkan gambar. Jadi kalau ini ditampilkan gambarnya ya, ditampilkan hasil outputnya. Hanya saja ya. Ya gitu, kita tutup kuliah kita. Ini sebagian besar kita ketemu lagi minggu depan atau depannya.